Badai krisis kepercayaan. Dalam beberapa hari terakhir, layar perdagangan finansial Indonesia tampak memancarkan optimisme. Indeks harga saham gabungan mengalami kenaikan, dan nilai tukar rupiah yang sempat babak belur perlahan kembali merangkak turun di bawah batas psikologis Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Sekilas, krisis tampaknya telah berlalu. Namun apakah penguatan tersebut mencerminkan kembalinya kepercayaan pasar, ataukah sekadar ilusi yang menutupi luka struktural yang jauh lebih dalam? Retaknya benteng disiplin fiskal. Semua kegaduhan ini berakar dari satu hal, hilangnya kepercayaan investor global. Selama bertahun-tahun, Indonesia memiliki reputasi disiplin fiskal yang dijaga dengan ketat. Namun dinamika itu berubah ketika Sri Mulyani digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan. Transisi ini mengirimkan sinyal kuat kepada investor bahwa era kontrol anggaran yang ketat telah berganti arah menjadi kebijakan belanja ekspansif yang lebih akomodatif terhadap ambisi politik. Ketakutan pasar bukan tanpa alasan. Pemerintah berkomitmen menjalankan mega proyek dengan biaya fantastis seperti program makan bergizi gratis, MBGE, dan Koperasi Merah Putih. Masalahnya, kebijakan ini dinilai dijalankan secara terburu-buru, tanpa adanya perencanaan matang atau pilot project yang komprehensif. Akibatnya, alokasi anggaran bernilai puluhan triliun rupiah ini dipandang oleh para analis sebagai target empuk bagi korupsi dan penyelewengan sistemik. Tata kelola yang buruk. Keraguan terhadap kesehatan anggaran negara tersebut lalu ditambah dengan kisruh di pasar modal. Buruknya tata kelola bursa saham domestik, termasuk tuduhan adanya manipulasi harga pada saham-saham berkapitalisasi besar, akhirnya membuat lembaga indeks global, MSCI, membekukan penyesuaian indeks saham Indonesia. Peringatan keras pun dilayangkan. Indonesia terancam diturunkan kelasnya dari emerging market menjadi frontier market. Bagi pengelola dana pensiun dan manajer investasi raksasa dunia, downgrade ini adalah lampu merah yang memaksa mereka secara otomatis menarik keluar uang yang mereka tanam di bursa saham Indonesia. Di tengah memburuknya kepercayaan investor terhadap prospek Indonesia, pemerintah justru meluncurkan kebijakan untuk memonopoli ekspor komoditas strategis Indonesia melalui PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Dengan dalih untuk menghilangkan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam, PT Danantara Sumber Daya Indonesia direncanakan akan beroperasi mengelola semua ekspor komoditas strategis tanggal 1 September 2026. Pemerintah kemudian melakukan perubahan atas tanggal awal operasi tersebut menjadi tanggal 1 Januari 2027. Keputusan ini diambil untuk melakukan finalisasi atas skema operasional dan mekanisme ekspor yang akan dilakukan oleh PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perubahan ini memperkuat kesan bahwa pemerintah Indonesia memiliki tata kelola yang buruk dalam membuat kebijakan. Blunder komunikasi. Faktor lain yang memperburuk situasi adalah bagaimana para pejabat tinggi negara merespons krisis ini. Ketika rupiah melemah tajam, Presiden Prabowo melontarkan pernyataan bahwa masyarakat di desa tidak perlu khawatir karena mereka tidak menggunakan dolar Amerika Serikat dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah argumen yang dinilai mengabaikan transmisi inflasi impor pada kebutuhan pokok pedesaan. Setali tiga uang, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa justru membandingkan rasio utang Indonesia yang berada di kisaran 40% dengan negara-negara Eropa yang mendekati 100% dari PDB, sembari menuntut agar media asing seperti The Economist memuji Indonesia, alih-alih memberikan kritik. Purbaya bahkan secara informal sempat melontarkan makian dasar majalah bego kepada media kredibel tersebut. Sikap meremehkan, defensif, dan emosional dari para pengambil kebijakan ini justru mengirimkan sinyal berbahaya bagi pelaku pasar profesional. Investor menangkap kesan kuat bahwa pemerintah sebenarnya tidak memiliki jawaban yang matang ataupun solusi konkret untuk meredam kepanikan pasar. Pemulihan semu. Lalu, bagaimana dengan penguatan pasar dan menguatnya kurs tukar dalam beberapa hari terakhir ini? Kita harus melihat kenyataan di balik layar. Kenaikan indeks harga saham gabungan dan stabilisasi rupiah bukan didorong oleh kembalinya kepercayaan investor secara organik. Ini adalah hasil dari bauran kebijakan darurat yang sangat mahal.
Pertama, Bank Indonesia terpaksa melakukan pertemuan luar jadwal untuk mendongkrak BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5% demi menahan laju pelarian modal. Kedua, pemerintah mengerahkan bank plat merah untuk menggelontorkan dana hingga 6,1 triliun rupiah demi melakukan buyback saham mereka di bursa yang sedang jatuh. Aksi buyback dan kenaikan suku bunga ini berhasil menopang pasar secara teknis, tetapi tindakan darurat ini membawa konsekuensi lain yang harus dibayar oleh perekonomian kita. Kenaikan suku bunga secara otomatis akan meningkatkan imbal hasil surat berharga negara, yang berarti menambah tekanan berat pada pos pembayaran bunga utang dalam APBN. Padahal saat ini pun, beban bunga utang kita sudah tergolong sangat tinggi, menyerap hampir 20% dari total pendapatan negara. Di sisi lain, dana triliunan rupiah yang digunakan oleh bank-bank pelat merah untuk melakukan buyback saham di bursa efek adalah likuiditas yang terserap. Dana raksasa tersebut kini mengendap di pasar modal. Ini sedikit banyak mengorbankan ruang penyaluran kredit produktif di sektor real. Penutup, pemulihan kepercayaan terhadap prospek jangka panjang Indonesia sangat krusial bagi masa depan bangsa, dan itu memerlukan perubahan yang nyata dalam tata kelola Republik ini. Terima kasih telah menonton. Tetap kritis, tetap terinformasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika Anda suka konten ini.